Kamera and action. Halo wassalam guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, marhaban bikum fi qanatina Qafirdaus. Halo teman-teman semuanya yang di sana, apa kabar? Insyaallah sehat walafiat ya yang Desember ini ya, yang Amin, amin, hujan amin. segala macam. Ya, semoga teman-teman di sana yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan penyakitnya diangkat gitu. Diberikan berkah ya buat kita semua. Amin, rabbal alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, jadi di sebelah Qafirdaus ini, Qafirdaus kedatangan tamu gitu kan. Masya Allah nih, sama-sama ganteng juga nih, sama ya gantengnya ya. Sama. Foto kita Tuh, dulu. tuh. Nah, tapi sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi ngobrol yang ada di sebelah gue ini, Qafirdaus mau ngingetin yang belum subscribe channel Qafirdaus, subscribe ya sekarang juga, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya biar kalian tahu kalau Qafirdaus masukin video terbaru. Dan jangan lupa juga klik notification-nya langsung biar kalian nonton video terbaru dari Qafirdaus. Nah, oke nih teman-teman, yang tadi Qafirdaus bilang kedatangan tamu nih, masya Allah ganteng dan Amin. keturunan maksudnya dia sipit juga gak sih? Sipit ya? A little kali, sedikit. Oke, Nggak lebih usah dibahas lah sih. gitu. Oke, kalau lebih lanjut lagi, mari kita perkenalkan diri nih ke subscriber Qafirdaus. Halo, nama saya Yoka. Saya sekarang sibuk berbisnis beberapa macam. Ada beberapa bisnis yang lagi dijalankan sekarang. Iya. Kalau dulu entrepreneur, lebih ke musik sama entertainsi. Oke. Itu aja. Itu aja dulu. Itu aja ya, nggak embel-embel, jangan status, jangan. Nggak usah. Kebanyakan. Oke, jadi yang tadi Qafirdaus bilang, kita juga udah ngomong saling kenal di backstage tadi ya, kita ngobrol-ngobrol kisahnya ya UK apa ya. Yoka. Sering kebalik gue. Ya. Gak apa-apa. Emang sering kayak gitu. Sering gitu. Sama Yoka gitu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, dan yang Qafirdaus tahu dia itu juga anak mualaf nih guys, sama kayak Qafirdaus. Kalau Qafirdaus bokap papa yang mualaf. Nah, alhamdulillah lahirlah Qafirdaus dari kecil lahir udah muslim. Nah, tapi ini yang di sebelah Qafirdaus ini sama nih. Sama nih. Cuman jadi, kalau yang mana nih? Kalau aku beda. Kalau aku ibu. Ibu ya, mama. Mamaku yang mualaf. Nikah sama papaku. Baru aku lahir udah muslim sih. Cuman memang lumayan banyak tahu sih tentang mualaf. Ya enggak sedikit banyak lah. Sedikit banyak lah ya. Tahu tentang beberapa cerita sama ya gimana kehidupannya gitu. Berarti kalau asli dari mana nih? Kalau aku asli Kalimantan. Oh, Kalimantan aslinya. Kalimantan, iya, bisa Samarinda, bisa ini Pontianak. Yeah. Oke. Kuntian people. Putihnya kurang lebih sama nih guys ya. Oh, putih Qafirdaus dong. Ini berjemur mulu. Kerja. Cucuan. Oh, cuan. Nah, oke, jadi yang tadi Qafirdaus bilang dia juga mamanya ya yang mualaf. Nih kalau misalkan Yoka inget gimana nih prosesnya waktu itu mama mualaf gitu loh? Kalau yang setahu aku ya, karena kan mama nggak banyak cerita sih. Waktu masih hidup mama nggak banyak cerita tentang. Oh, jadi udah almarhumah ya? Mama udah almarhum. Papa juga udah nggak ada. Papa duluan. Oh, papa duluan. Mama nggak banyak cerita sih. Cuman yang jelas yang aku tahu dari keluarga dan mama cerita sedikit itu. Mama ketemu papaku, ya mungkin pacaran lah berapa lama aku udah lupa juga sih. Masuk Islam, nikah, baru selisih setahun, hampir 2 tahun lah baru aku lahir. Gitu. Tapi lumayan kalau beberapa perjuangannya waktu baru masuk
Islam sih luar biasa sih. Luar biasa. Subhanallah sih. Aku sempet ngerasain walaupun masih kecil ya, tapi kan ngelihat nyokap tuh kita punya feeling lah, gitu punya firasat, feeling kuat. Terus maksudnya ngelihat nyokap tuh maksudnya lagi fight gitu kan. Buat gimana sih? Buat Islam gitu. Buat Islam ya. Islam. Itu umur berapa tuh pas ngelihat? Masih kecil banget. Pokoknya dari umur aku 2 tahun sampai umur 15 tahun itu digedein sama nyokap, sama mama. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau dari background keluarga nyokap nih, maksudnya kan dia mualaf juga kan, apakah Chinese maksudnya saudara-saudaranya gitu masih atau kayak Koplo Firdaus? The only one Muslim. Satu-satunya Muslim di seluruh keluarga besar mamaku. Iya, keluarga besar mamaku tuh non Muslim semua. Ya berbagai macam sih. Ada yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ada macam-macam. Dari kalau kita orang Hokkien bilangnya kan kuku, ii gitu-gitu. Iya. Tapi masih berhubungan baik. Sampai sekarang pun mereka care sama aku. Sama mamaku juga sama. Cuman mungkin ya namanya beda agama kadang-kadang ada sedikit batasan sih. Iya sih, ya, harus. Dalam beberapa hal. Tapi waktu mama aku meninggal itu memang semuanya sih benar-benar kayak ngerasa ya dia kakakku gitu kan, mamaku tuh paling tua. Makanya semuanya tuh ya sedih banget lah. Biarpun beda agama pokoknya tetap. Dan mereka semua care sama aku. Pokoknya pas mama udah nggak ada, papa udah nggak ada, walaupun agama beda tapi tetap pokoknya saling menghargai lah. You're my son lah pokoknya. Kamu anakku gitu. Nggak peduli kalau kamu tuh beda agama atau apapun gitu. Tapi yang pasti kalau pas awal-awal kayak nyokap masuk Islam tuh ngelihat sendiri tuh kayak kan pasti dari 2 tahun sampai 15 tahun lah ya. Iya, mungkin dari paham bangetnya perjuangan ibu itu, mama itu. Ya dari umur 5 tahun ke atas lah. Ngelihat langsung. Iya, maksudnya ya dari ibu belajar sholat, terus kan papa kan udah nggak ada dari aku umur 2 tahun kan. Oh, iya, gitu. Jadi belajar sholat, tetap berpegang teguh, nggak balik lagi ke yang bukan rasis agama, nggak, maksudnya nggak berpegang teguh untuk balik ke agama yang sebelumnya. Karena mungkin kan dulu pernah mau dijodohin sama duda juga. Tapi nyokap nih. Nyokap, tapi mama nggak mau. Dia tetap, tapi kan harus balik lagi ke yang gitu. dulu. Tapi mamaku nggak mau. Udahlah katanya, mungkin ya aku nggak tahu apa prinsip mama, tapi dia udah komitmen di situ gitu. Aja gitu lah ya. Walaupun kalau aku lihat berat loh, maksudnya seorang single parent ngebesarin anak, apalagi seorang dia yang mualaf sendiri. Keluarga kan kita non muslim semua. Di ininya gimana ya, kayak dikekangnya enggak kekang sih, ada sedikit pressure. Ya walaupun under pressure. Darah tetap keluarga. Cuman maksudnya zaman-zaman tahun 2000-an itu kayaknya masih kalau di kalangan keluargaku tuh kayak agak rasis aja sih, karena mamaku kan cewek. Pindah, kalau cowok mungkin masih agak kita agak ngegas sedikit, agak batu dikit, keras kepala dikit nggak apa-apa ya. Tapi kalau cewek kan kayak kesannya lebih ke kayak pembangkang gitu loh. Iya. Karena dulu oma aku tuh nggak setuju sebenarnya. Cuman ya mungkin seiring berjalannya waktu ya mungkin mamaku termasuk kayak kuat sih. Masya Allah. Belajar ngaji, belajar sholat. Sama nyokap tuh semua itu ya. Iya, aku ngeliat kadang ya nyokap sih nggak ngajarin, tapi kayak ada guru ngaji gitu. Maksudnya tetap komitmen di Islam sih gitu. Itu sih yang salah satu yang aku inget ya. Nah, jadi Masya Allah nih, dari kecil udah sama nyokap, terus sama nyokap lah ya, dibesarin, terus juga kayak pressure-nya segala macam dari keluarga nyokap pasti banyak dong. Nah, bisa bukan ini biar gimana pun kan, kayak kalau nanti keluarga aku kayak tante om aku nonton, enggak mereka tuh the best family yang aku punya sih. Iya, walaupun berbeda agama itu enggak. Maksudnya ini lagi ngomongin mungkin khusus untuk nyokap aku aja. Kalau ke aku dan ke mamaku sih sayang banget mereka. Cuman untuk ke pindah agamanya itu yang kenapa sih kalau ibaratnya bahasa kita sekarang nih milenialnya nih, lu kenapa sih
sendiri beda sendiri gitu betah-betah aja lu udah balik lagi dong bareng-bareng kita gitu kan. Temen tapi nyokap mungkin ada alasan sendiri punya komitmen tersendiri lah. Ya mungkin udah yakin kali, yakin ya. Udah berdaya mungkin ya. Nah itu dia yang paling penting tuh. Nah jadi Coffee pengen nanya nih, lihat Yoka sekarang nyokap udah meninggal, terus bokap dari ini kan, maksudnya dari umur 2 tahun, berarti jatuhnya anak yatim piatu ya. Yatim piatu bisa survive, dan Masya Allah nih tadi kita dengerin juga Yoka bilang lagi ada sambil bisnis juga yang lain ya. Ada beberapa yang lagi dijalanin, lagi ditekunin gitu kan. Iya benar, ada beberapa yang lagi dijalanin. How gitu, maksudnya kok bisa survive sampai sekarang? Mungkin ada motivasi kayak kok bisa, maksudnya dengan keadaan kayak gini Yoka? Motivasi sih kalau dibilang ada motivasi sih ada. Kalau aku tuh orangnya, kalau dulu tuh sebenarnya cita-cita tuh pengen jadi artis terkenal gitu. Cita-cita ya, maksudnya pemusik sih, lebih ke band sih. Auranya ada sih sebenarnya guys. Amin. dulunya gitu. Terus tapi makin kesini makin realistis gitu. Kayaknya harus bisnis deh gitu. Karena ya ngelihat beberapa keluarga, ada dari keluarga mama tuh ada beberapa yang sempat ngebiayain aku, ngebiayain itu. Mereka tuh rata-rata orang-orang yang sukses besar. Dan maksud aku semenjak ngeliat mereka itu kayak gue harus lebih bisa dari mereka. Harus lebih bisa. Ya minimal, dan mereka pernah ngomong kalau lu berubah beberapa yang minus lu ini, lu jadi orang hebat. Dia sih bilang gitu, makanya itu jadi sedikit berarti gue bisa, gitu sih. Ya walaupun masih belajar, masih banyak kurangnya sekarang. Tapi ya tahun demi tahun belajar lebih baik sih. Yang jelas tahun 2020 ini sama terutama habis pandemi ini, aku kemarin sempat ada beberapa hal dalam kehidupan lah pokoknya yang menyebabkan aku tuh sadar kalau 5 waktu tuh nggak boleh tinggal. Masya Allah. 5 waktu tuh nggak boleh tinggal. Dan ingat mama juga sih gitu. Walaupun ya nggak suci-suci banget, bukan nggak Islamik banget. Minimal masih belajar lah ya. Benar. Masya Allah. Jadi itu dia teman-teman semuanya, kita dengerin gimana Yoka survive ya gitu loh. Nggak mudah loh ya Yoka ya, menurut. Ya ditinggal nyokap. Suka duka pastilah. Maksudnya perjalanan dari yang ninggalin ortu kan ya, maksudnya bener. dari nol gitu sampai sekarang. Masya Allah. Ya belum jadi apa-apa, cuman insya Allah lah jadi apa-apa. Ya, minimal lagi on progress lah. Amin. Nah gini, Yoka, nih gue pengen nanya, ada gitu sih kayak kalau lagi di luar, mungkin lagi di mall ya, atau lagi di lu nyari musola segala macem, kayak ketemu orang, ada gak yang nyangka kalau lu tuh Islam, Muslim? Malah kalau ada yang nanya, lu sipit, lu sholat, mau maaf nih bukannya sipit, lu bukan rasis ya? Bukan rasis ya. Paham. Kayak, lu sholat gitu loh, kayak dia kaget loh dengan looknya kita kayak gini ya gitu. Mungkin kalau sekarang ya, kalau maksudnya di era sekarang nih, lebih kayak, mungkin karena kita tinggal di ibu kota ya. Ibu kota. Kalau mungkin zaman aku SD dulu, kan aku SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah, SD-nya doang tapi. SD-nya doang. Karena aku kan lingkungan Chinese padahal. Tapi anehnya waktu kecil tuh mainnya sama temen-temen yang Islam. Islam, Melayu, orang-orang Melayu, Bugis gitu. Jadi lingkungan Chinese nggak terlalu dekat gitu. Jadi pas ada teman aku bilang, gue mau sekolah di Muhammadiyah nih, sekolah swasta, sekolah terbagus tuh kebetulan di Pontianak itu terbagus gitu kan. Jadi ikut-ikutan. Awalnya sih bukan karena pengen belajar Islam apa enggak, cuman awalnya dari ikut-ikutan. Kayak gue keren nih masuk sekolah sono gitu. Awalnya kayak gitu. Tapi karena di-press di situ akhirnya jadi ya mau nggak mau belajar agama gitu. Jadi ya jadi tahu gini loh. Sedikit banyak dari kecil ada basic ditanam lah. Islam tuh begini, gitu sih, nggak terlalu yang gimana banget. Awalnya cuman gara-gara ikut temen. Iya. Jadi kalau sampai kayak di Jakarta,
Kalau waktu aku masuk, ya nah itu dia tadi tuh maksud waktu aku masuk kan itu SD di Pontianak nih, iya. gitu kan. Muka kan Cina, masuk sekolah Islam ya itu. Kalau dulu zaman SD ya mungkin masih tahun 2000-an tuh ya ada begitu. Kayak ya biasalah anak-anak bocah-bocah ejek-ejek gitu kan, ngeledek-ngeledekin kita. Cina lah apalah gitulah gitu kan. Ya koko lah apalah tapi udah biasa gitu. Makin ke SMP, SMA makin itu di Pontianak SMP SMA. Pontianak. Enggak kalau SMP masih di Ponti, SMA di Jogja sama di Jakarta. Jadi traveling kayaknya nih. Udah Suka traveling. Tapi ya? itu spontan sih. Itu spontan tuh. Nggak sengaja tuh. Nggak sengaja. Hitung-hitung jalan-jalan lah. Ya ampun, jadi gitu teman-teman. Yoka ini tadi udah cerita dia pengalamannya kan. Dia yang kayak dianggap kalau di luar sana kan kayak gue Yoka, maksudnya di luar masih kadang sih ya, nggak sering sih gitu loh, kadang kalau masih di masjid ditanyain orang mau qomat, tanyain mau ngapain gitu loh, itu juga kayak kan udah mau qomat udah mau takbir kan, iya gak sih gitu loh. Kalau di masjid sih ini Coffee House nanya saya nih, kalau aku pribadi di kayak di tempat ibadah gitu nggak pernah sih. Alhamdulillah nggak pernah ada yang kayak lu siapa nih ngapain? Nggak. Apalagi alhamdulillah ya. Apalagi kalau Coffee House kan pakai kacamata kan ya. Kalau misalnya habis sholat kan buka kacamata, itu tuh jadi kelihatan banget ya. Makin kelihatan kecil banget gitu. Ya. Matanya kecil banget. Iya, gitu pas ya, salam sama pas lihat kayak orang ini sipit sholat nih, masa sih kayak gitu. Tapi lu pernah kok digituin? Pernah. Gitu. Oh kalau gue sih alhamdulillah belum pernah sih kok, belum pernah. Mungkin karena sipitan lu kali ya matanya ya. Nah kalau dari keluarga sekarang berberapa saudara nih? Kalau Yoka, saudara kandung? Iya. Aku sendirian. Tunggal. Oh tunggal. Udah ini nih tadi kita nanyain udah umur 27 nih. Udah masih itu di backstage aja ya. Backstage tadi itu. Umur agak sensitif gitu ya. Atau ntar buat kamu itu nih Bang Kiki kameranya ntar umur di tit gitu aja. Iya. Terus kalau status kayaknya enggak usah lah ya. Udah belajar bertanggung jawab lah intinya. Wah, itu udah tebak guys, udah masih single atau udah enggak gitu ya. Kok udah single udah enggak? Ya pokoknya begitulah ya kok ya. Masih gitu ya. Iya. Jadi kalau kayaknya Yoka pernah denger gak sih kalau misalkan di kita tuh ada kayak perkumpulan Chinese Muslim? Pernah dengar sih kok. Pernah dengar. Kayak maksudnya pernah tahu PT gak gitu? Pernah dengar gak sekilas? Pernah dengar PT. Apa tuh kok ya sebenarnya? Boleh gak kasih ceritain sedikit lah? PT bukan, kalau bahasa Padang kan duit kan ya. Ini bukan. Itu artinya PT singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Mungkin kalau Yoka dengerin di internet atau pernah sekilas gitu dengar itu satu perkumpulan Tionghoa yang mualaf di sana. Situ. Dan kebetulan emang Yoka ini kan belum tahu kan, kita juga tadi baru banyak-banyak sharing, ngobrol pengalaman. Jadi baru tahu PT juga tadi sempat. Tapi sebelumnya aku pernah dengar. Cuman cuman selewatnya aja gitu. Cuman sekilas aja. Tapi nggak terlalu. PT itu apa sih gitu, nggak, karena lagi ngumpul-ngumpul aja ada yang ngomong, ada yang ngobrolin terus tapi nggak terlalu kepo apa sih gitu. Nggak kepikiran juga buat searching. Ternyata ada loh gitu perkumpulan gitu. Pikir cuman orang-orang iseng atau memang segelintir orang aja, tapi ternyata memang aku dengar kan bagus ya. Emang ada sih. Banyak kegiatan positifnya juga. Alhamdulillah, kita juga di luar sana banyak lah kegiatan yang positif, berbagi sembako segala macem gitu. Ya. Makanya kalau Yoka ini Masya Allah nih. Sama juga insya Allah udah mapan nih ya. Amin. Sebelumnya itu tadi Yoka bilang pernah pas lagi perkenalan tentang musik ya. Apa sih, pernah pengalaman ada di dunia entertain atau? Iya. Dulu aku sebelum pindah ke dunia bisnis. Sebelum belajar dunia bisnis, basic awalnya itu entertain, tapi lebih ke musik sih. Main musik? Iya, ngeband dulunya ngeband. Nyanyinya kah? Main alatnya?
beberapa alat sama suka nyanyi, tapi hobi aja sih. Hobi aja. Tapi begitu ke Jakarta diarahinnya malah ke acting. Kayak acting. Iya, karena masa ngeband udah lewat kayaknya, waktu telat. Udah telat ya. Main drum bisa. Main drum gak bisa. Ada abang saya tuh di belakang tuh. Belajar kayaknya sama Mama Kiki Torpe. Ada tuh. Iya, ada, benar. Jago udah lihai gitu. Nah itu dia abang saya bilang tuh. Oh itu ya, kayak gitu. Iya, ada tuh di belakang itu tuh. ya. Ini juga wah Masya Allah udah jam terbangnya kan. Lagi private nih guys. Lagi Iya bener, lagi private. Pernah jadi gabung kangen band katanya kan. Wah Masya Allah. Ya itu dia makanya saya private sama dia. Private sama dia ya. Juga gue juga waktu itu kayak gitu. Bang tak aja kan. Ternyata susah ya. Oh skillnya udah dewa deh. Orang enak sih tinggi jeger enaknya gitu ya. Jadi ternyata pegel juga kan. Iya bener. Oh jadi basic lo pertama sebelum itu main musik. Setelah itu pas pindah ke Jakarta disuruh acting mana? Bukan disuruh tapi gue ngeliat tuh tadi di Instagram nih Masya Allah nih kan fotonya wah gila, foto model iya. Enggak. Cuman suka hobi aja. Instagramable banget kan kalau anak zaman Enggak sekarang juga kan. sih. Banyak yang fit-fitnya lebih rapi dan bagus tuh banyak. Kalau punya gue sih masih terhitung berantakan. Biar menginspirasi anak muda. Iya, inspirasi. Benar. Jadi pas ke Jakarta itu ya disuruh acting tapi bukan sih, lebih kayak apa kayak peluang. Jadi kayak sebenarnya gue sukanya musik, ngeband gitu kan. Tapi pasaran saat ini ya memang sebenarnya sangat-sangat menjual dan bisa diarahin tuh sebenarnya ke dunia acting gitu. Jadi ya udah mau nggak mau gue arahnya ke sana gitu. Ngikut sesuai zamannya aja lah gitu. Ya tapi nggak sampai kayak gimana banget, cuman kayak ya pernah lah main beberapa film TV gitu-gitu aja, tapi nggak sampai kayak terkenal sampai atau dikenal sih enggak. OTW guys. Enggak lah. Doain aja bisnisnya lancar ya. Amin, rabbal alamin. Nah gini, ya Kak, Cofidaus mau nanya, mungkin ada gak sih di dalam pengalaman hidup Yoka, mungkin itu lagi down atau lagi apa, terus seketika Yoka berdoa, terus kayak oh ini maksudnya dapat hidayah atau pertolongan Allah gitu, ada gak sih? Sering banget. Apalagi yang tadi kayak aku ceritakan di tahun-tahun 2020 2021 ini ya itu tadi aku bilang kayaknya aku ngerasa sholat tuh nggak boleh tinggalin loh gitu. Baru-baru 2 tahun terakhir ini, bukan berarti dulu nggak sholat. Oh iya. Cuman maghrib doang atau kadang cuman dari 5 waktu cuman 1 atau 2 waktu. Tapi kayak alhamdulillahnya sih 2 tahun terakhir ini ya 1,5 tahun lah lumayan dapat lah, walaupun minimal 4 waktu 5 waktu tuh pasti kadang kejar. Ya kalau lagi sempat bisa lagi kebangun tengah malam kadang bisa tahajud. Kalau mau kerja kadang disempetin duha. Tapi aku ngalamin loh Cofidaus. Gimana tuh? Ini bukan ngomongin yang kayak mama atau mualaf atau yang fake-nya gimana ya, tapi maksudnya kayak pertolongan Allah tuh real sih. Nyata. Udah berapa kali dalam kesulitan lagi down, naik, jatuh bangun. Itu benar-benar apa ya? Real banget sih. Iya. Maksudnya kayak nyaksi itu benar-benar nyata gitu ya. Benar-benar. Salah satunya coba tuh Yoka. Apa gitu yang ceritain tadi yang pertolongan misalnya kayak yang tadi Yoka bilang. Nah, salah satunya loh, kan pasti banyak dong. Kayak ketika lagi down, lagi kesusahan gitu. Pernah lagi down banget kemarin, akhir tahun kemarin 2021 ya, terutama dalam bisnis segala macem lah. Dalam pekerjaan juga ada problem. Pokoknya down banget. Satu keluarga. Ya itu parah sih jatuhnya, sampai bener-bener jatuh banget. Anjlok banget gitu ya. Dan nggak dalam keadaan bukan jatuhnya tuh materi aja, segala hal, mental. Segala macam ya, hubungan keluarga, pekerjaan, hubungan sama teman-teman. Ya pokoknya ada suatu masalah yang memang nggak bisa aku ceritain sih, tapi di situ ya pokoknya selama beberapa hari itu aku berdoa sih. Ya maksudnya ya berdoa, semua orang berdoa ya. Semua orang berdoa, berikhtiar. Cuman maksudnya benar-benar belief dalam hati gitu. Maksudnya ya Allah tuh pasti bantu gitu. Ya kalau lu percaya pasti ada kok keajaiban gitu. Kasarnya gitu lah. Masya Allah. Dan benar-benar terjadi gitu dalam tahun ini, mulai sedikit demi sedikit, step by step. Ya, step by step. Naik. Yang tadinya di sini rusak mulai
diperbaiki. Ada jalannya, Iya, kebuka jalannya. Pekerjaan yang tadinya di sini tertutup, ada yang udah mulai jalannya terbuka. Kebuka gitu Iya. ya, Masya Allah. Jadi ya memang nggak instan sih, tapi kalau Allah bilang kayak semudah membalikan telapak tangan tuh bener sih. Iya sih, Tinggal tunggu ridhonya aja sih tinggal gitu. tunggu ridhonya sama nunggu lu sabar gak nih gitu Iya, kan. iya, benar, Kalau lu sabar ya kan kadang kan orang kalau dikasih ujian sabar nggak sabar ya. Iya, iya, iya. Namanya juga manusia, Wajar sih gitu. Uh-huh. Nah, tapi ini Yoka ada aja jalannya, Masya Allah. Iya, iya. Ya mungkin aku percaya sih, mungkin nggak aku doang yang mengalami salah satu kejadian yang kayak buat ngedown banget atau yang ya nggak bisa dilupain dalam hidup gitu ya, yang bener-bener fase yang kritis gitu kasarnya. Orang lain juga pasti banyak yang mengalami kayak aku gini. Pasti sih. Dan dari sana. yang tadi aku bilang, siapapun yang kalau kayak belief banget sama pemberian Tuhan Allah, gitu, pemberian Allah gitu ya, Allah. ya terjadi ya terjadi sih. Itu dia kun fayakun. Iya, benar, Terjadi benar. maka terjadi. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman, kita hari ini udah ngebahas Yoka yang kita nih sama anak mualaf, pengalamannya di gimana lewat keluarganya, terus dia survive tadi, orang tuanya udah nggak ada sampai detik ini sekarang. Terus juga Yoka bilang tadi keajaiban yang kalau ketika lagi susah ya ada aja jalannya, walaupun tadi Yoka bilang itu nggak instan. Iya, Pasti itu on proses. Kadang ya gitu kok Firdaus, kita maunya A, tapi sebenarnya yang kita butuhkan tuh B. Allah akan ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Nah itu sih betul. Aku sering banget mengalami itu. Gue pengen banget ini gitu kan, pengen banget ini. Tapi sebenarnya kalau kehidupan realistisnya tuh sebenarnya tuh lu ini yang lo butuhkan tuh cuma ini. Yang kalau kita mau kan terlalu iya pokoknya terlalu inilah di luar. Iya sih, di luar. Mungkin kayak ada yang mungkin belum saatnya atau mungkin belum pas atau mungkin gimana lah. Ngerti. Makanya Allah kan ngasih yang dibutuhkan ya. Bukan yang kita mau kan, belum tentu itu baik buat Allah juga sih. Iya, buat benar. itu kan hanya menurut kita, tapi Iya, menurut Allah itu baik kan belum tentu kan gitu. Benar-benar. Alhamdulillah, makasih Yoka Ya, udah sama-sama. berbagi sharing cerita di Sama-sama. Aku juga masih banyak belajar. nggak apa-apa nih kalau masih anak muda emang kayak gini kan. Maksudnya kita sharing bareng kayak ya namanya anak muda lah, nggak usah yang berat-berat dulu lah Iya, gitu kan, namanya anak muda. Hidup udah berat ya? Nah, Hidup udah berat ya? hidup lagi udah berat kan. Hidup Jadi, udah berat ya? Ya udahlah kalau buat yang masuk ya itu kita sharingnya slow aja sih kayak Iya, bener. anggap aja sekarang kita lagi nge-cafe. Iya, lagi nongkrong, lagi kopi, Iya, kongko, kongko ya, kongko. Bener-bener. Nah, makanya makasih banget. Sama-sama Yoka kok, udah sama-sama kok, Firdaus. dateng. Nah, tapi nih sebelum penutupan biasanya narasumber tuh guest star Coffee Daus tuh ada quotes nih. Mungkin kalau Yoka bingung kata-kata motivasi kalau Yoka sampai sekarang ini bisa survive atau dari cerita yang tadi ada bantuan keajaiban yang Yoka tadi bilang ada mungkin. Kalau dari gua sih nggak banyak-banyak sih. Banyak juga nggak apa-apa. Jangan dong, dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja kan. Nanti buat yang durasi nextnya lagi, masih panjang ini, tenang aja. buat nextnya lagi, Nextnya kan biar ada episode berikutnya. Oh, oke. Enggak sih. Enggak. Kalau dari aku sih cuman satu ya. Ya itu yang tadi. Kita sih boleh berencana, boleh pengen punya planning A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan berikan kita rencana itu, percaya deh, itu yang paling indah. Itu yang paling kita butuhkan, bukan yang kita mau sih. Wis. Kalau itu dari yang pernah aku alami ya, Pribadi seperti itu, gitu pribadi. Dan terbukti sih di beberapa orang cycle kehidupanku juga sama persis kayak gitu. Gitu sih. Masya Allah. Jadi gitu tuh guys quote-nya. Jadi Allah tuh ngasih yang dia butuhkan ya. Padahal kita tuh nggak tahu itu apa kan di luar nalar kita gitu. Padahal kita tuh mau yang tadi bilang kan mau A, mau B, mau C. Nah tapi itu belum tentu menurut Allah tuh baik juga. Iya benar. Iya sih, makanya alhamdulillah jadi selesai hari ini kita berbincang, Masya Allah. Dan itu tadi before last question dong, sebelum pertanyaan terakhir kan. Nah ini last question. Apa tuh?
pasti main sosial media dong. Ada. Nah, nggak mungkin kan. Follow aja Instagram gua Aris Yoka. ARISYOKA, udah itu doang. Itu aja ya. Iya. Yang lain biar teman ya, kita berteman. yang lain betul Enggak, yang itu aja lah. WA enggak. WA enggak usah. Ngapain? Email sekarang, email sama Japri. alamat rumah ya kan. Betul. QR barcode sekarang lagi ngetren ya kan. Jangan ntar nanti ada yang marah kan. Oh iya benar. Iya. Enggak, aman Aman kalau itu ya. sih. Jadi nanti yang belum jelas tadi nama Instagramnya biasa nanti Coffee House tulis di bawah sini gitu ya. Jadi Aris Yoka. Aris Ya Coffee House. Oke deh, thank you. Gila bro, hari ini udah datang jauh-jauh. Tadi kita ngobrol sebelumnya, gua habis dari sini kan jauh-jauh loh tadi. Lumayan ya? Bukan jauh sih, bukan lumayan. Itu jauh sih sebenarnya. Dari Bandung tadi. Dari Bandung. Oh. Jadi makasih sekali lagi Yoka Ya, udah datang di channel Coffee House. Semoga apa yang tadi Yoka ceritain jadi motivasi buat teman-teman di luar sana dan juga berfaedah buat teman-teman di luar sana. APBN lah. Ambil positif, buang negatif. Oke, cakep Mon, cakep. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video Coffee House dan semoga yang tadi Coffee House bilang video ini bermanfaat. Amin buat seluruh umat ya. Biar ditonton berjuta-juta orang ya. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Semoga subscriber juga makin banyak. Amin Ya rabbal alamin. Pokoknya nambah berjuta-juta dan juta ya. Amin, itu doa lo ya. Amin. Omongan doa kan. Omongan doa. Itu positif loh. Benar banget. Positif. Dan biasanya nih kalau tadi penutupan dari narasumber udah kan? Udah. Sekarang penutupan dari Coffee House nih. Jelas. Pakai bahasa Arab tapi. Oh iya. Coba deh kok, gue pengen belajar. Oke, bahasa Arab. Nah, nih gini nih. Tayyib, syukran jazilan, syukran li musyahada fi qana Coffee House. Wa ilal an li lisa subscribe fi qana Coffee House. Subscribe al-an. Like, share and comment. Lianna lianna kullu balash majanan. Tayyib, jazakumullah khairan kathiran wa billahi taufiqul hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.